Masuki jadwal jeda internasional, artinya kita berhenti sejenak untuk mendukung klub-klub di Liga Eropa dan kita mendukung timnas kita akan bersaing di jeda FIFA Matchday ini. Ada timnas senior menghadapi uji coba lawan Turkmenistan dan juga ada timnas U23 di kualifikasi Piala Asia U23 yang akan dilangsungkan pada 2024 besok Piala Asianya. Tapi sekarang ada kualifikasinya mulai tanggal 7 ya, tanggal berapa? Tanggal 8. Makanya minggu ini ya. 8 mulai kan minggu ini. Dimulai 9 sama 12. Ya, artinya Dimulai dengan lawan Taipei, Cina Taipei. Dan Turkmenistan lagi. Dan juga Turkmenistan Turkmenistan lagi. lagi Itu udah ini ya jadwalnya ya. 9-12. Dan ini akhirnya tadinya kan sempat ada isu satu tim dihajar untuk semuanya, tapi akhirnya dibagi dua tim nih. Dan menurut lo ini akhirnya secara fokus timnya kebagi nggak kekuatannya? Apa ini justru bagus buat kita untuk akhirnya mencoba dua tim dan sambil menyaring lagi pemain-pemain yang untuk disatukan dalam timnas senior? Kan kalau dua ini kan terlalu mepet juga. Satu Iya, tanggal iya. 8, satu tanggal 9. Iya, makanya akhirnya Kalau dibagi pakai dua tim tim, yang kan? sama agak sedikit risky. Iya. Makanya walaupun Ridho nggak dia? Rizky Ridho. Ridho. Walaupun kan tim ini ada 3 pemain yang U23-nya dibawa juga kan. Iya. Akhirnya Alfa Dewangga juga diambil ke situ. Alfa Dewangga. Dava juga ditarik ke situ. Ada 3 pemain karena pemain seniornya 4 mengalami cedera juga kan. Sayuri bersaudara tuh mengalami cedera. Satu lagi Shane juga ngalamin Siapa cedera. nama kemarin ya? ngalamin Cedera minor tapi emang nggak cedera diizinin juga. sama Katanya klubnya, Ricky Kambuaya juga ngalamin cedera juga. Akhirnya cuma 23 pemain yang bisa dimainin di international break lawan tim seniornya Turkmenistan. Ya. Tapi sebelum kita lanjut ke kekuatan tim STY, ada kemajuan nggak sih sekarang jeda internasional FIFA kita sejalan sama liganya? Biasanya kan Iya. kita jeda internasional, liganya ada Liga nih, hari ada. apa tiba ada liga gitu Ya kan? gue harap ini secara sistem ya gitu. Jadi next match day lagi bisa libur lagi liganya gitu atau mungkin kebetulan doang gitu gue nggak tahu. Cuman ya kalau emang ini secara perbaikan dari sistem ya kemajuan. Ya memang harus kan Iya. in order lu supaya lu dapat lawan yang bagus. Ya lu kan pasti harus sama dong. Betul. Kalender lu sama tim-tim yang Iya. kayak gitu. Gue pertanyaan kenapa dulu? Nah ini, gue makanya, mau jawab. perubahan Lu sistem jadi host berarti. juga dong Mas kalau gitu. Ya itu pertanyaan yang gue siapkan. Bukan, I can read your mind. Iya itu yang mau gue jawab. Kok Dulu 2000 bertahun-tahun gitu nggak bisa? 2010 tuh sempat waktu Uruguay datang ke sini tuh kan. Oh, Liga iya. itu. Sempat juga. Enggak, itu lebih ke commercial value. Iya, tapi itu kan ada komersial Iya, itu sih. Ya. jeda internasional juga. Pada waktu itu gue udah bilang, wah gila, udah akhirnya bisa nih bareng. Abis itu enggak, berantakan lagi. Nah, itu karena makanya. karena liganya kan kepentingan di sini kan untuk menggelar liga kan banyak. Maksudnya, lu ada pilkada, lu tunda liga. Oke. Lu ada kegiatan politik apa, lu tunda liga. Lu ada bulan puasa, lu tunda liga. Maksudnya kan banyak yang ditunda sehingga lu nggak bisa dapet exact date kapan liga lu mulai dan kapan liga lu berhenti. Kalau ada kerusuhan, Oh iya, kemarin belum ada kerusuhan. Kanjuruhan, mundur lagi. Kapan liganya selesai, kapan liganya nanti mulai lagi liga yang kedua. Yang kayak gitu-gitunya tuh terlalu banyak faktor-faktor itu yang membuat kita nggak punya liga yang ajak kapan gitu. Enggak gini. Pengaruhnya kan jadi Emang pilkada itu cuma di Indonesia, di dunia lain enggak? kalau Pildacil ada kalau di kalau sepanjang itu ininya apa namanya? Durasinya ya dari kampanye, dari ini persiapan paling panjang emang di sini sih. Bukan soal panjangnya sih mungkin ya, lebih hiruk pikuknya gitu. Yang lain juga kampanye sih, cuma Enggak, emang kalau kampanye 24 jam. Enggak. Enggak Cuman bisa ada pemain ada yang main bola. Karena masa berkumpul Emang kayak gitu-gitu. lu nggak bisa melarang pada saat pilkada nggak ada Nggak ada penonton. penonton. Kayak kemarin ya. Kan yang kayak gitu-gitu kan nggak bisa. Maksudnya Ya karena kan nggak, they don't care. Ya. Ya, tapi sekarang pada akhirnya semoga ini akan konsisten ke depannya sehingga menguntungkan timnas kita dan juga klub-klub tuh nggak bingung nih kok gimana liga jalan, ada diambil juga untuk main untuk timnas. Dan sekarang menghadapi Turkmenistan yang senior ya, secara peringkat kan kita agak cukup jauh ya, 20-an peringkat ya bedanya. Dia 137. 137, kita 155. 155, ya. 150 atau 55 ya. Targetnya apa? kalau target kan target utama ya jelas lah untuk karena kan udah jelas target utama timnas senior itu 2024, Ya. terus juga 2006 Piala Dunia gitu, 2004 Paris Olimpiade dan 2026 babak akhir kualifikasi Piala Dunia. Itu target utama timnas senior dan kalau untuk usia U23 ini ya untuk mempersiapkan tim ke senior. Jadi ya sama jelas ke piala ini apa U23 itu juga Piala Asia. Asia Iya, Games iya, 2024 ya. Sama Asian Piala Games, Asia. sama Asian Games. Asian Games. Sama Asian Iya, Games. kalau yang si kemarin Sintayong bilang target dari Erick Thohir itu 2 tersebut untuk si 2024 sama 2006. Cuman ya kelompok usia tersebut emang mempersiapkan ke senior. Cuman kita udah di hadapan sebuah turnamen yang kemungkinan kita bisa masuk. Emang lawan kita adalah Turkmenistan U23.
yang punya pengalaman cukup bagus di 2022 kemarin di Qatar. Dia bisa mengalahkan dia cuma kalah sama 16 besar perempat final menghadapi Australia. Di babak grup luar biasa juga bagus, dan pengalaman itu bakal dibawa lagi karena pemainnya nggak akan beda jauh. Iya. Di Piala Dunia tahun lalu di Qatar, di U22-nya sekarang di menghadapi Indonesia dan juga Cina TP di Indonesia. Walaupun Indonesia main di Solo, di tuan rumah di 2 game tersebut, cuman ini bakal menjadi lawan yang tricky Turkmenistan ini karena secara kualitas dia bagus, walaupun dia peta kekuatan Indonesia buta. Karena nggak tahu kekuatan kita seperti apa. Cuman ya bisa menang lawan Turkmenistan. Bagus. Harus. Bagus, tapi Bukan Cina cuma Taipei. menangnya, tapi cara Iya. menangnya sebenarnya gimana? Yes, Cina Taipei it's a must win. Gimana Coach lu melihat ini targetnya? Gue kalau menang kalah gue nggak peduli. Untuk timnas pun harusnya nggak jadi target, tapi jadi target yang jauh lebih penting sejauh mana program dari STY ini bisa diikutin. Progresnya itu jauh lebih penting. Seperti apa? Mumpung sekarang friendly, ya lu boleh bikin kesalahan lah. Oh iya, friendly. Senior. Ibarat lu nggak menang, tapi kesalahan di mana sudah terdeteksi tinggal diperbaiki, that's okay, nggak ada masalah. Tapi yang penting, jauh lebih penting itu adalah permainan lu seperti apa. Dan sekarang kan juga udah berapa tahun ya STY sekarang ya? Sekarang udah banyak 5 ini. suara minor udah semakin banyak kan, karena ketika sekarang proses udah banyak yang minta mana end produknya berupa prestasi kan. Gue nggak setuju suara minor atau banyak. lolos ke ya lo kan kemarin udah bikin video yang ada suara minor dari Akmal siapa gitu kan. Enggak, parameternya apa gitu loh. Kalau orang Prestasi. bilang Piala lah. Masyarakat minta piala, masyarakat yang mana? Berdasarkan apa? Enggak. Gua Emang bisa nggak pernah piala tujuannya. Gue bisa garansi lu, ini fakta ya, dari semua account yang gue bicara soal timnas, di mana yang nonton 1 juta, 3 juta, 500.000, 80-90% dukung Sintayong. Pasti. Nah, kalau ada orang yang bilang masyarakat mana? Buktikanlah. Masyarakat mana yang harus mengharuskan juara AFF itu penting. Ya kalau ngomong dia, ya itu hak mereka. Semua orang bisa ngomong gitu. Tapi untuk gue udah buktikan bahwa gue dukung trofi nggak begitu penting dan didukung oleh netizen yang nonton akun-akun gue yang jumlahnya jutaan. Ya. Ini biasanya yang memang pencarian produk itu biasanya barisan sakit hati yang pernah di dalam ataupun yang nggak dapat ini ya. Tapi kalau ngomongin soal ini apa barisan sakit hati atau mengatasnamakan rakyat, gue jadi ingat kemarin politik juga ada soal penghiyatan di partai yang mengatasnamakan rakyat. Bener, ini udah kayak politik. Oh iya. Masyarakat butuh masyarakat yang mana butuh ini? Makanya targetnya Erik pun kan bukan piala, Iya. tapi Ya, masuk babak akhir dari kualifikasi Piala Dunia dan juga masuk Olimpiade Paris 2024. Ikut turnamennya. Bahwa saat kita masuk turnamen berarti kan, wih Indonesia. Itu udah progres. Iya, wih Betul. Indonesia di level seperti itu. Kalau soal juara mah, ya. Tapi untuk target kita kan target utamanya katanya di U23 ini kan untuk lolos Iya. ke putaran final. Iya. Seberapa mungkin lawan Cina Taipei dan juga Turkmenistan ini untuk bisa Harusnya sih Harusnya lolos. lah. Iya, iya, Maksudnya dari sisi Karena ya kita tadi lo U23 bilang oke misalnya peringkat senior gitu, kita di bawah mereka, cuman kan kita ngalahin si Burundi, kita ngalahin si Curaçao, itu kan juga jauh di atas kita gitu kan. Iya. Tapi kita bisa ngalahin, dan kalau kita ngelihat dari sisi apa yang ditargetin kan memang setiap tahun itu ada pertandingan yang harus kita menangin. Ya gue rasa ini masuk ke bracket yang harus dimenangin. Karena untuk memperbaiki peringkat. harus juara grup ya untuk bisa ke Ya, putaran karena kita final. cuma ya? 3 tim doang. Ya, Oh, iya cuma tiga. Kita cuma 3. Gue sih nggak ngeliat ranking, karena lu ranking 130 atau 150 kagak ngaruh. Ya. Oke? Tapi kan untuk putaran final U23 yang ini gue harus juara lihat, grup kan? kenapa gue juga berani bilang lolos, karena banyak pemain U23 sudah punya jam terbang di sini. Iya, dan Ya, kenapa itu ngaruh. itu efeknya Sintayong Iya, megang semua betul. umur kan. Iya. Ini kan enak gitu. Iya. dan Kata. yang tadi dibahas soal ranking FIFA itu kan buat senior. Sementara ini kan U23-nya Turkmenistan gitu. Walaupun mereka punya pengalaman yang bagus tahun lalu di Qatar. Dapat quarter final. Quarter final kalah 1-0 doang sama Australia. Artinya kan emang luar biasa bagus gitu. Turkmen. Turkmenistan. Itu kan udah lewat. Itu Iya, di atas kertas. Ya kalau di atas kertas peringkat. Sekarang gue tanya, emang sehebat apa U23 Australia? Ya. Australia yang hebat, Australia yang hebat itu seniornya. Kenapa? Karena banyak pemain senior main di Inggris. Yang U23 lokal semua. Emang kita kalah? Belum tentu. Ya. Dan kalau lu punya ambisi apa, dan gue bilang kita bisa ngalahkan Australia, nggak usah Turkmen, Australia bisa.
23. Yang U23 ya. Iya. Ya, kalau Jepang beda cerita. Kalau Jepang udah 3. Different cake. Different cake Kalau kalau Australia Jepang. masih bisa lah. Jepang, Korea, Iran cerita. nggak Iya. pernah gue Bahkan bilang gitu. Korea kita pernah mengalahkan yang mudanya dulu kan. 19. Ya. Gua mican. Kalau di bawah 20 masih lebih U19. Habis masih itu bisa bersaing. Senior. Asia diobok-obok. Iya. Nah, ini kan DPI dari Gary Labler mewajibkan lolos nih. Timnas wajib lolos. Kalau nggak lolos, gimana? Nggak masalah. Jadi pelajaran, jadi pengalaman. Gua lempar ya. Kalau nggak lolos, Kan habis itu kegagalan buat langsung kualifikasi Piala Asianya ya. Iya, Piala Asia. kualifikasi Piala Asia. Yang Ini kan yang bukan yang 3 pertandingan tuh. Yang Brunei. pertandingan- Brunei kan yang senior. Iya. Yang Brunei 2 senior, terus yang 3 pertandingan abis itu. Lupa gue yang itu Piala Asia ya, baru Bukan, nanti bukan. yang di Januari. Yang ya? Oktober kan? Gini, itu yang tahun yang- depan, tahun depan. Yang penting masalah lolos atau enggak itu senior. Ya. Kalau U23 cari jam Pembinaan. terbang. Oh, Kardus. oke. Kardus lu, Ger. Ya, itulah kita doakan saja Indonesia dan sekarang pun juga baru dapat naturalisasi baru ya, back lagi. Seberapa banyak kita mau dapetin back naturalisasi? Padahal masuknya slotnya cuma 3 back. Kenapa nggak? Mainnya Kenapa nggak 3-4-3. striker? Apakah striker naturalisasi pun juga nggak ada? Enggak, striker naturalisasi yang ada pilih negaranya. Iya. Oh ada dulu. Pilih Indonesia. Johnny Van Bukering ada, tapi gitu. Karena nggak laku di sana. Nah, ini berarti apakah memang akan menambah persaingan justru di backnya? Justru kita kekurangan di lini depan untuk pengen tahu gitu ketika ada kompetisi dari naturalisasi lebih menarik kan. Kemarin baru terakhir siapa yang sayap tuh? Yang cukup oke yang di terakhir. Struik siapa? Iya, iya, Strike Pascal masuk. Strike. Pascal Itu. Strike Nggak masuk. usah jauh-jauh. Contoh paling nyata yang sekarang. Rindersnya AC Milan. Oh, itu keren tuh. Itu Indo. Iya, iya. Iya. Dia pilih mana? Itu Belanda Belanda lah. dong, Belanda dong. Mainnya di Ngapain Milan, di Milan? mainnya di Milan soalnya. Ya saingannya Cop Exactly. Miners. Saingannya Cop Miners. Ya kalau bisa milih Iya. baru. Kalau Iya. nggak bisa milih, Namanya ambisius itu. kalau nggak bisa milih, ya ambil Indonesia daripada nggak ada. Lu main di Venesia, Iya. Seri B. Do you expect dia bisa main di timnas Belanda? Kan nggak mungkin. Iya. Ya ujungnya ya pilih Indonesia, Dan yang belum wajar tentu main aja. juga kan, karena kan tahun ini dia baru pindah dari Go Ahead Go Eagles Ahead itu Eagles. kan. Jadi belum Gue itu kelihatan. tadi divisi berapa? 2. Dua. Sekali liga. Klubnya Diego itu. Diego Michel. Iya. Go Ahead Eagles. Iya. Ya, oke, kita lihat nanti bagaimana dengan naturalisasi ini menambah kekuatan kita untuk ke depannya. Dan sekarang gue juga mau ngebahas dikit nih, ternyata tadi ada bocoran dari tim produksi kita kalau coach lagi-lagi ada tantangan dan udah diposting di Di-approve. story-nya coach ya. Salam kenal coach dari Milanisti, gue Doni Tata bukan pembalap motor ya. Hey. Dalam rangka mewakili aspirasi nih kalau sedikit ya buat jebret tim yang pengen tahu. Kemarin di episode Rabu lalu ya kita ngomongin Liga Champions drawing di mana Dia itu kemakan omongan Aldi. ya, Aldi dan coach Tadi gue dapat pesanan coach ya. Gue dapat ya. kalau Aldi Yes, bilang London. Milan Bismillah. akan Assalamualum. lolos, coach bilang Milan nggak akan lolos Iya. dari fase Bukan, grup itu. bukan. Kata lu Enggak. apa? Dia bilang Milan juara grup. Gua Oh, juara grup ya, Iya, lo gue bilang Milan nggak akan nggak akan juara grup, tapi lolos Iya. mungkin ya. Lolos. Tapi lo sempat bilang PSG Belum Dortmund tentu juga kan? Kalau Iya. kalau gue bilang Belum nggak tentu lolos juga. kalau gue. Lo bilang nggak lolos ya? Iya. Oh, lo malah Newcastle sama PSG ya kemungkinan ya? Gue Newcastle pokoknya lolos. Gue PSG, Dortmund, Milan, Newcastle. Tapi sekarang lo challenge sama si Doni Milanis ini juara grup atau Dia persis omongan kita kan? oh juara grup Juara ya? grup, iya. Berarti kalau nggak juara grup dia nih dan challenge-nya adalah Ke London. tiket kalau coach ke London dibayarin buat Dia ke Milan. padahal dia ngomongin tiket Business PP class, ya. ke London tapi nonton Arsenal sama Arsenal ya. Padahal kan itu belum termasuk tiket nonton ini ya, Ya, Arsenal ya. makanya ini agak blur. Apa yang terjadi? Gue DM dia. Ya, oke. Gue DM dia, gue kasih nomor gue. Oke. Gue tinggal tunggu WhatsApp-nya dia. Asik. Gue ajak kamu, kita selesaikan secara Wey. detail. Ketemu dong. Ketemu. Iya. Kita selesaikan secara detail, baru kita. First class tiket London dan juga dia kemana Business Milan. class. Berapa? Dia ke Milan. Business class. Iya. Berapa? 70 juta dia bilang. 70 Enggak, juta. gue nggak naik Qatar, sorry. Oh, nggak naik Qatar. SQ 90. Oh, ya, 90. Wah, lebih gede lagi 90. Nggak main 70, juta. 90-in. Gue nggak main Qatar, sorry. Dia nggak mau transit di Iya. duanya. Gue keluar negeri, lu tau lah. Iya, Selalu gue ke Singapura aja gue naik SQ. Ya. Ya itulah, kita lihat nanti akan seramai apa Chelsea pasti akan diramaikan ke depannya dan kita akan menunggu juga sampai bulan Februari. Berarti penentuannya bulan Desember. Desember. Ya? Desember Game-game untuk melihat siapa yang akan menjadi juara grup di grup F atau grup terakhir itu Milan atau justru Milan tidak akan menjadi Mewakili juara grup. aspirasi Milan yang sering diledekin sama Koci. Dan juga jangan lupa Masa sering ledek Milan Koci? untuk nonton tayangan full dari tayangan Jebret Media atau DPI yang dipotong-potong ini 4 episode ini untuk tayangan fullnya bisa ditonton di channel YouTube-nya Dewan Pandit Indonesia. Jadi bukan di Jebret Media TV, di channel YouTube-nya Dewan Pandit Indonesia untuk melihat channel
channel full, tayangan full dari potongan-potongan yang digabungkan menjadi satu full ini. Oke, thank you buat Sarimande, thank you buat Awi, thank you Coach Yatin, thank you Mas Aryan, juga thank you Aldi, dan thank you juga buat Jebret Tim yang setia selalu menonton DPI. Sampai ketemu di hari Jumat besok. Bye-bye. Ale Milan!